Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Salam. Ya, terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di GKT Citra Raya. Terima kasih pada hamba Tuhan, majelis juga jemaat Tuhan. Saya perkenalkan, saya dari GKT Solavide Porong. Banyak yang tidak tahu mana itu Solavide, apa itu artinya gitu ya. Kami dari Porong, saudara, jemaat titip salam juga keluarga untuk jemaat Citra Raya. Kenapa kami namakan GKT Solavide? Karena kami hanya bersandar kepada iman kepada Tuhan. Baik di dalam pemeliharaan perjalanan GKT Solavide, semuanya kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan sampai saat ini GKT Solavide masih ada, gitu ya. Dan kami juga masih hidup. Dengan segala perjuangan yang tidak mudah, walaupun alam berusaha menutupnya dengan lumpur lapindo, tapi puji Tuhan, kami masih ada, saudara. GKT Porong masih ada, gitu ya. Nah, GKT Porong itu masih saudara-saudara dengan GKT Citra Raya, saudara kandung sebenarnya, dilahirkan dari Osana, Bumper, Citra Raya, Sidoarjo, Nirwana, Porong. Itu masih satu keluarga sebenarnya. Ya. Dan hari ini kurang lebih hampir berapa tahun ya, saya gak ke Citra Raya, dulunya masih pos PI Surabaya Barat. Waktu itu masih di rukonya Pak Jensen di Jalan Majen Sungkono. Jadi saya nggak tahu berapa tahun, 20 tahunkah saya khotbah di Surabaya Barat, saya nggak tahu. Tapi sudah sekian lama. Tapi puji Tuhan hari ini masih dipertemukan. Saya ketemu dengan kawan-kawan lama, ya, khususnya Pak Satrio ini teman lama banget itu ya. Itu. Tapi walaupun teman lama, tetap awet muda. Bu Christine juga. Terima kasih. Tetap seperti dulu waktu ketemu masih majelis. Ya. Pak Satrio ini semangatnya luar biasa. Ya, saya yang masih muda, kadang-kala kalah gitu ya. Nah, semangatnya masih tetap dalam melayani Tuhan. Saudara Tuhan, pengamsal mengatakan, banyak orang yang menyebut baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ternyata di zaman sekarang ini enggak mudah untuk menemukan orang yang setia. Orang baik banyak, tapi orang yang setia itu tidak banyak. Karena Alkitab katakan siapa yang menemukannya? Kesetiaan terhadap gereja, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga, itu juga banyak sekarang yang dipertanyakan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas sekali, ketika memuji seorang hamba, dia katakan apa? Hei hambaku yang baik dan setia, mari ikutlah kebahagiaan Tuhanmu. Dalam mengiring Tuhan, itu sangat rawan sekali dengan pengkhianatan. Janji setia yang pernah diungkapkan Tuhan, aku akan mengikut Tuhan seumur hidupku. Dalam perjalanan waktu, tidak mudah. Karena iblis akan berusaha menggoncang iman kita. Nah, kalau kita dikasih pertanyaan, siapakah yang mengkhianati Yesus? Dengan cepat kita akan menjawab, oh Yudas Iskariot, oh Petrus. Dengan kata lain, oh ternyata aku lebih baik dari Yudas, aku lebih baik dari Petrus. Padahal waktu itu, saat itu, saudara, Tuhan Yesus ada hadir secara fisik. Yudas bisa mengkhianati, Petrus bisa menyangkali. Kalau sekarang secara fisik, Yesus enggak kelihatan. Apakah itu tidak mungkin kita tidak mengkhianati? Kalau kita bertanya, siapakah yang mengkhianati Yesus? Kita akan belajar dari dua tokoh, yaitu Yudas dan Petrus. Model pengkhianatan yang pernah dia lakukan
Kira-kira apakah masih ada terjadi pada kita? Mungkinkah itu terjadi pada saudara? Mungkinkah itu terjadi pada kita? Ya mungkin saja. Atau mungkin bahkan kita nggak terasa tiba-tiba, aku jatuh ke sana. Mari kita membuka Alkitab kita, Markus pasal 14, saudara. Ayat yang ke-10 sampai 11, disambung nanti ayat 26 sampai 31. Markus pasal yang ke-14. Sudah ketemu semua ya? Atau mungkin kalau nggak bawa Alkitab dibantu LCD, PPT bisa. Firman Tuhan berkata, Markus 14 ayat 10 dan 11. Saya bacakan untuk saudara. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sambung ayat yang ke-26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba. Itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Karena mereka nyata bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan. Kita akan belajar dari 2 tokoh ini. Jangan sampai kita, ternyata aku jatuh ke sana. Kenapa hal ini dicatat di dalam Alkitab? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Itulah pentingnya Alkitab itu dicatat. Bukan dihafal. Kalau dihafal, daya ingat kita ini terbatas. Ya, hari ini kita dengar mungkin di rumah, di jalan kita sudah lupa apa yang sudah dikhotbahkan. Kami seringkali evaluasi jemaat. Minggu khotbah, Rebo ada doa, kita tanya, khotbah minggu kemarin apa? Lupa, mikir gitu ya. Ayatnya dari mana? Gak ingat, baru saya tanya pengkhotbahnya siapa gitu ya. Kalau ayatnya gak ingat pengkhotbahnya mungkin masih ingat, ini baru ingat dituntun, yang dibuka Alkitab ini. Saya seringkali seperti itu. Daya ingat kita ini terbatas dan kita mudah lupa. Itulah sebabnya kita harus selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Dan ini dicatat supaya kita membaca dan mengingat terus. Nah, saudara, apakah dibalik pengkhianatan Yudas ini yang menyebabkan Yudas yang dididik oleh sang guru agung itu, yang bersama-sama hadir di sana, selalu memiliki hubungan yang sangat intim itu, ternyata dia bisa berubah setia. Coba kita lihat slide-nya. Yang melatar belakangi Yudas berkhianat kepada Tuhan Yesus adalah karena Yudas cinta akan uang. Hidupnya didorong oleh cinta akan uang. Mamon itulah yang menjadi tuannya. Padahal di dalam Timotius kita sudah diingatkan bahwa cinta akan uang itu adalah akar
dari segala kejahatan. Cinta akan uang. Mamon itu menjadi tuannya, menjadi berhalanya. Itu yang menjadi sang pemiliknya. Sehingga Yudas dikendalikan oleh segala apa yang menguasainya. Karena dia dikuasai uang, maka dia yang penting pokok duit. Gak peduli caranya. Termasuk guru yang mengajari dia, guru yang mendampingi dia dijual. Gitu ya. Yang penting oleh duit. Itu, saudara. Bukankah itu juga seringkali terjadi pada masa kini, saudara? Orang-orang ketika dikuasai uang, pokoknya yang penting oleh duit. Ya apa caranya urusan nanti. Berhala karena ketika punya duit, punya pikiran apa? Aku bisa berkuasa, gitu ya. Aku bisa mimpin semuanya, murid-murid pun akan bisa nurut, gitu ya. Saya punya teman yang saat ini pelayanan di Jakarta. Dia cerita, karena gereja ini ada satu orang yang cukup kaya, saudara, cukup kaya, ya sangat kaya, dan semua gereja ini bergantung pada orang itu, maka semuanya harus nurut orang itu, termasuk ngundang pembicara, termasuk nanti apakah diteruskan enggak, orang itu yang menentukan. Hamba Tuhannya ini enggak punya kuasa apa-apa, ketua majelisnya pun juga enggak punya kuasa apa-apa, yang punya kuasa yang punya duit itu. Kalau orang ini ngomong keluar, gak usah diundang lagi, ya keluar, gak bisa. Saya tanya, sampai sejauh itukah uang menguasai gereja? Iya, dia ceritakan. Dia pegang jadi majelis enggak? Enggak. Tapi majelisnya takut kalau kehilangan dia. Uang berbicara. Sekarang pun bukan hanya di dalam gereja, di negara kita pun juga begitu. Uang seolah-olah punya kuasa luar biasa. Siapa yang punya duit, dia yang bisa ngatur semuanya. Termasuk ngatur partai, ngatur apa, pokoknya semuanya bisa. Gitu ya. Duit. Nah itu ternyata sudah mengejala sejak zamannya Tuhan Yesus. Yudas berani jual Tuhannya, gurunya, hanya untuk mendapatkan uang. Karena dengan uang dia akan memperoleh kekuasaan, bayangannya dia seperti itu. Yudas punya pikiran apa, saudara? Yesusku yang ku kenal ini kan hebat. Dia bisa buat mujizat. Gitu. Kalau toh dia saya jual dengan sekian keping perak, gitu ya, dia nanti ditangkap, pasti dia bisa melepaskan diri. Bayangannya kan begitu. Orang yang nangkap bisa roboh semua. Saya yakin Yesus bisa lepas, makanya dia jual. Ternyata apa yang dibayangkan Yudas tidak terjadi. Lanjut slide-nya. Tolong slide selanjutnya. Ya. Buntut ekor dari berhala terhadap uang ini, saudara, akan menyeret dosa yang lain, saudara. Yaitu apa? Dosa berbohong. Dia mulai berbohong karena dikuasai oleh uang tadi. Bukti-bukti kebohongan itu nyata ketika apa? Dia melihat seorang wanita Betania mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Ketika Tuhan Yesus diminyai dengan minyak yang mahal itu, Yudas protes sebagai seorang bendahara yang dipercaya keuangan para murid. Yudas protes. Protesnya apa? Uang minyak semahal itu hanya dihamburkan untuk meminyai kaki. Kalau harganya kira-kira gaji 1 tahun itu. Kan lebih baik minyaknya dijual, dibagikan ke orang miskin. Ngapain harus dihambur-hamburkan seperti itu? Sebenarnya, apakah hati orang miskin sungguh ada di dalam hati Yudas? Apakah betul-betul dia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang miskin? Tidak. Tetapi karena Yudas dikuasai oleh uang tadi, maka kalau itu minyak dijual, dapat uang, masuk ke dalam pundi-pundi bendara, maka Yudas punya kesempatan untuk mencuri.
Karena dia pekerjaannya Alkitab katakan sering mencuri keuangan bendahara di dalam perjalanan murid-murid itu. Jadi kebohongan itu sudah memang membawa ya di dalam menguasai dalam diri Yudas, berangkat dari keinginan untuk menguasai uang tadi. Kemudian dia bersekongkol ya, bersekongkol dengan tokoh-tokoh agama. Untuk menangkap Yesus enggak gampang. Digunakanlah tokoh-tokoh agama untuk menuduh Yesus. Digunakanlah cara-cara yang bagaimana caranya penguasa diperalat ya. Wes lek awakmu kepingin nyekel Yesus wani piro gitu ya. Seringkali kan gitu, wani piro gitu ya. Coblosin aku ya wani piro gitu ya. Coblosin nomor iki wani piro kan gitu. Setelah bersekongkol dengan tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, Yesus dijual. Janji, oke, tak bayar 30 keping perak. Deal. Nah, akhirnya saudara, jadilah kesepakatan. Ketika terjadi kesepakatan, Yesus tahu apa yang dilakukan Yudas. Oleh karena itu, Yudas diingatkan oleh Tuhan Yesus dengan sangat keras. Di antara kalian akan menyerahkan aku. Tapi lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Orang yang menyerahkan itu. Itu sebenarnya bahasa peringatan yang sangat keras. Yang Yesus berikan kepada Yudas. Supaya Yudas tidak melanjutkan rencananya itu. Bahasa peringatan itulah yang Yudas tidak tangkap. Tidak mengerti. Bahwa dia tetap punya keyakinan bahwa uang itu di atas segalanya. Peringatan sudah enggak diingat lagi. Enggak peduli dengan peringatan gurunya. Yang penting aku dapat duit. Padahal Yesus sudah katakan, lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Itu bahasa peringatan yang cukup keras. Karena binasalah orang yang menyerahkannya itu. Itu sangat keras. Saudara. Tapi dengan peringatan yang begitu keras, Yudas tetap tidak mau dengar. Dan akhirnya dia berkhianat. Dengan apa? Metrai ciuman di pipi Yesus. Dengan metrai ciuman di di pipinya Yesus itu, dia serahkan Yesus kepada tentara-tentara Romawi. Itu pengkhianatan yang luar biasa. Hanya karena uang tadi. Setelah melakukan pengkhianatan itu, tidak membuat Yudas sadar bertobat. Tidak membuat Yudas bersyukur kalau Tuhan itu masih mengasihi dia. Tapi justru sebaliknya, dia putus asa. Karena apa yang dia harapkan dulunya bahwa Yesus membuat mujizat yang hebat. Bisa merobohkan semua tentara Romawi yang menangkapnya. Bisa mengalahkan semua tokoh-tokoh agama. Ternyata tidak terjadi. Ketika Yesus tanya, siapa yang kau cari? Yesus. Yesus langsung menyerahkan diri, akulah dia. Langsung ditangkap. Dan Yesus tidak membuat suatu mujizat pun di situ. Yudas kecewa. Maka terakhir dia putus asa, dan di dalam keputusasaannya, tradisi mencatat dia mengantungkan dirinya. Berakhir tragis karena uang yang menguasai tadi. Berhala uang itu. Saudara Tuhan, saya punya teman. Teman saya ini juga seorang hamba Tuhan. Dia orang yang sangat mencintai Tuhan. Waktu terjadi COVID-19, dia kerja sama saya di Bamak itu luar biasa. Dia semproti gereja-gereja manapun yang telepon dia datang, dia semprot. Dia bergabung dalam tim Tagana. Pokoknya telepon dia datang akan nyemprot gerejanya. Masyarakat, kelurahan, telepon dia datang nyemprot. Dia hadir bawa nama gereja, pelayanan.
Nah, ketika terjadi banjir bandang di Lumajang, dia datang ke sana untuk menyelamatkan orang-orang membantu di sana. Tapi terakhir, saudara, beberapa bulan yang lalu, mendengar berita yang sangat tidak baik. Ketika kami sedang rapat Bamak, karena mendengar kabar yang tidak baik, orang ini kita panggil. Apakah terjadi sesuatu yang tidak baik dengan gerejamu? Iya. Apa yang terjadi, saudara? Orang ini mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Karena kondisinya jemaat tidak mampu, maka ibadahnya dipinjami sama orang dengan sistem kontrak tapi gak bayar. Gitu ya. Udah melihat kemampuannya, jemaat gak mampu, suruh silakan nempati. Rumah yang dipakai untuk ibadah beberapa jemaat itu dipakai. Karena melihat kehidupan jemaat tidak mampu memberikan tunjangan hidup kepada hamba Tuhan ini, maka hamba Tuhan ini berdoa minta pekerjaan. Dan ketika jemaat mendengar bahwa hamba Tuhan butuh pekerjaan, maka jemaat ini memanggil dia masuk dalam pekerjaannya, perusahaannya. Dia dipercaya untuk menjadi seorang, karena dia berlabel hamba Tuhan, dipercaya sebagai kepala keuangan. Manajer keuangan. Awal dari kehancuran. Saudara, ketika dia dipercaya menjadi manajer keuangan, di tempat pekerjaan itu ada juga seorang perempuan yang dipercaya sebagai manajer operasional. Punya suami, dia juga hamba Tuhan ini sudah punya istri, punya 2 anak. Setelah dipercaya jadi manajer, dia dikasih mobil untuk operasional. Apa yang terjadi, saudara? Witing Tresno itu jalanan saka Glibet. Karena sering bertemu dengan manajer operasional, manajer keuangan ini terus sering ketemu, ngobrol ya, sering dilayani, Mas kopi tak Mas, sudah sarapan Mas tadi. Pelayanannya lebih halus, lebih baik. Ternyata si hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan tadi kepencut sama manajer operasional ini. Kita panggil hamba Tuhan ini ke kantor Bamak. Benar seperti itu. Jawabannya apa, saudara? Istriku pelayanannya enggak seperti dia. Istri-istri ya, layani suami dengan baik ya. Ben gak hilang. Loh kok bisa begitu? Kamu sudah punya anak. Terus dia katakan, kamu kembali ke keluargamu. Kamu ingat anakmu, istrimu. Jawabannya apa? Aku pilih dia. Saudaraku yang Tuhan, uang itu awal, kalau kita nggak hati-hati jadi berhala, bahaya sekali. Terakhir, saudara, istrinya nangis, gimana Pak? Terus ditanya, jemaatmu gimana? Kamu layani enggak? Minggu ini enggak kami layani. Terus gimana? Mereka udah morat-marit, saudara. Domba-dombanya Tuhan. Terus kami tanya kepada pengurusnya, kalau kita sinodenya gitu ya, pengurus sinode itu, kalau kita GKT punya sinode, dia juga punya sinode. Ini bukan sinode GKT, ini sinode lain gitu ya. Nah, kita tanya pengurusnya, Pak, terus ya apa jemaat itu Pak? Keleleran kayak ngono, tempatnya ya apa? Yo nanti le butuh hamba Tuhan ya kita kasih, kalau enggak ya biar nanti cari gereja masing-masing ke gereja yang lain. Loh Pak, ini domba-dombanya Tuhan loh Pak. Hanya karena korbannya hamba Tuhan begini akhirnya mereka tercerai-berai. Saudara Tuhan miris. Semua orang
kita nggak kebal terhadap godaan seksual kan. Daud saja yang sahabatnya Tuhan bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa kebal terhadap dosa itu. Akhirnya ketika saya telepon, pengurusnya nggak dijawab. Ya buat urusan domba-dombanya itu. Maksud saya karena saya melihatnya itu adalah domba-dombanya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk menolong mereka. Bagaimana melayani mereka, tapi belum dijawab. Tempatnya gimana? Tempatnya sama pemiliknya ditarik, ya. Hamba Tuhan ini sudah nggak dipakai lagi, dipecat, udah kehilangan pekerjaan, hilang semuanya hilang. Itu yang terjadi. Bukan itu saja, saudara. Ketika kami menemukan jemaat yang kami layani, juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka masih berkeluarga awal, belum punya apa-apa, rumah kontrakan, bersama pasangannya, berdoa rajin setia ke gereja. Naik sepeda motor pun hujan-hujan berdua berangkat. Sama anaknya punya anak, bertiga pun berangkat ke gereja. Minta didoakan supaya punya pekerjaan yang enak, mapan, kita doakan berhasil. Dipercaya sama bosnya. Sampai punya mobil, punya rumah. Ketika punya mobil, bukan lagi sepeda motor, mobil itu yang tiap pagi, tiap minggu, bukan lagi dibuat ibadah mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi justru dipakai untuk rekreasi. Saya lihat statusnya kalau minggu ada di pantai mana, tempat rekreasi mana, begitu. Saudara. Dan terakhir kalinya, ternyata saudara, sudah enggak bergereja lagi. Sebelum kejadian itu saya seringkali ingatkan, tegur, ingatkan. Ya enggak mempan diingatkan pun enggak ngaku. Oh saya ngelembur, saya ngelembur. Tapi terakhir kali terdengar apa? Saya pergi ke rumahnya, istrinya menangis. Loh suamiku sudah begini-begini sama perempuan lain. Oh bahaya punya mobil itu ternyata saudara. Makanya saya ada mobil bukan nama saya, nama istri saja. Gitu ya. Bukan nama saya, mobil warisan, karena yang dapat warisan itu istri bukan saya, pakai namamu aja. Saya tergoda nanti. Saudara Tuhan, itu bukan satu orang, dua orang, banyak saya temukan. Ketika sudah mulai punya mobil, itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk beribadah, untuk melayani. Dipakai untuk rekreasi, untuk pergi ke tempat yang lain. Oh bahaya sekali, saudara. Segala sesuatu yang kita punya, kalau bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri, sangat berbahaya dan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Ingat baik-baik itu, saudara. Lanjut. Kita belajar dari Paulus katakan, masing-masing dari 10 perintah Allah dan perintah lainnya dapat dilanggar oleh seorang yang mencintai dan melayani uang. Cinta akan uang dan harta benda adalah sebuah pola yang menyebabkan berbagai dosa lain seperti kecemasan, pencurian, belanja berlebihan, pembunuhan, iri hati, pertikaian dalam rumah tangga, perasaan rendah diri atau superior dibanding yang lain, tindakan seksual amoral yang menukar seks dengan keuntungan materi. Itu Paulus sudah menuliskan hal itu dan itu memang terjadi, kenyataannya nggak bisa dipungkiri. Itu kisahnya Yudas yang dikuasai oleh mamon uang. Sekarang kita belajar dari Petrus, penyangkalan Petrus. Simon Petrus yang kita baca. Apa yang membuat dia jatuh dan menyangkali Tuhan, mengkhianati Tuhan? Yaitu dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kesombongan itulah yang bertahta di dalam hatinya, yang merasa dirinya paling hebat, paling vokal, paling berani menanggung resiko. Sehingga
ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti kalian akan tergoncang imannya, Petrus dengan gagah berani mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Yesus mengingatkan lagi, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Wah, dia lebih sungguh-sungguh lagi, dia katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kesombongan, dosa kesombongan, berhala kesombongan menguasai tata hatinya. Bukan lagi Tuhan yang berkuasa, tapi dosa kesombongan itu. Dosa itu yang terus diturunkan oleh iblis turun-temurun mulai zamannya sebelum iblis jatuh dalam dosa. Loh, yang lain kok nyembah Tuhan? Nah, iblis itu kan dulu malaikat Lucifer. Dia iri ketika semua malaikat, semua makhluk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Si Lucifer, loh, aku ya juga punya kehebatan loh, kenapa kok gak nyembah aku? Dia iri, dia sombong, merasa hebat dari Tuhan. Dia mau ngerebut tahtanya Tuhan, dia merebut kemuliaannya Tuhan. Makanya dia apa? Seret sepertiga kelompok bintang-bintang itu bersama dia untuk memberontak. Dan itu yang terus diwariskan sampai saat ini kepada kita. Keturunan Adam, dosa kesombongan. Saudaraku yang Tuhan, apa akibatnya, saudara? Lanjut. Ketika dia sombong, sombong itu awal dari kejatuhan. Kemudian Petrus juga takut pada orang. Bukan karena kebenaran, tapi karena ingin dalam zona nyaman. Dia takut pada orang. Ketika dia ditanya oleh seorang hamba perempuan, masih gadis gitu ya, tanya, loh kamu kan juga termasuk golongannya dia. Kamu kan orang Galilea, sama dengan dia. Dia jawab, oh enggak, aku enggak termasuk dia. Dia sangkali. Dia takut sama orang, seorang gadis, seperempuan. Dia sudah takut, padahal dia seorang laki-laki. Waktu di hadapan Yesus, dia gagah berani katakan, aku sekali-kali tidak akan goyah. Tapi ketika bertemu dengan seorang perempuan yang masih gadis, pembantu lagi, hamba lagi, di sana dia takut. Saudara. Takut pada orang intinya kenapa? Dia merasa bahwa Tuhan gak menjaga dia. Dia lupa bahwa Tuhan itu memelihara dia. Dia menganggap bahwa zona nyamannya, keamanannya dia jaga sendiri, bukan Tuhan yang menjaganya. Itulah sebabnya ketika dia menghadapi suatu tantangan, ancaman, walaupun itu dari seorang gadis, dia mengalami ketakutan. Kehilangan rasa percaya kepada Tuhan, kehilangan rasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia lupa Tuhan itu menjaga dia. Dia nggak ingat lagi, kesombongan, merasa mengandalkan diri itu lebih bisa. Kesombongan ketika dia mengandalkan dirinya itu bisa, akhirnya dia jatuh. Takut. Dan yang terakhir, Petrus apa yang dilakukan? Kenyamanan. Berhala kenyamanan itu menguasai dia. Hati-hati saudara, ketika kita memiliki bahaya kenyamanan. Yohanes 21 ayat 21, Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Tuhan Yesus memberikan hair ulang kepada Petrus dan dipercaya Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali pertanyaan sama dan 3-nya Petrus menangis meneteskan air mata karena Tuhan kau yang paling tahu seberapa dalam sih cintaku kepadamu. Oke, kalau mampu lagi itu gak apa-apa, gembalakan domba-dombaku.
Tapi ketika Yesus bercerita bahwa Yohanes tidak akan mengalami nasib yang sama seperti Petrus. Petrus yang sudah dipercaya mengembalakan domba-dombanya, tahu masa depannya mengikut Yesus tidaklah gampang. Dia akan menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bahkan matinya pun harus mengikuti jejak tuannya. Dan tradisi mencatat Petrus itu disalib, tapi posisinya ketika disalib, Petrus, saya enggak layak disalib seperti Tuhanku, dia disalib terbalik. Nah, Petrus menyadari bahwa masa depannya tidak sebaik Yohanes, teman sejawatnya itu. Dia merasa kehilangan rasa nyamannya. Tapi Yesus ingatkan Petrus, Petrus, Yohanes bukan urusanmu. Kalau toh dia hidup sampai nanti selamanya, sampai nunggu aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengembalakan domba-dombaku dan ikut aku. Itu jawaban Tuhan Yesus. Zona nyaman, saudara. Itu yang seringkali menghinggapi kita. Saudara, suatu kali masalah zona nyaman saya pernah ngalami. Yaitu ketika menemukan saat minggu pertama yang lalu, setelah pelayanan perjamuan kudus ke rumah Kepandaan, ya paginya pelayanan perjamuan kudus di gereja, sore saya ke Pandaan karena ada jemaat yang sakit, saya melayani perjamuan kudus di Pandaan. Jam 5 sore saya pergi ke rumahnya, saya pulang jam 7. Dalam perjalanan menuju pulang ke Sidoarjo, Porong itu macet total, luar biasa. Waktu masuk mau tol, saya ke selatan itu, waktu masuk tol itu sudah macet. Mulai Embong Sering sampai tol Japanan macet. Akhirnya kami putar ke Gempol, lewat Gempol. Gempol pun juga macet, ternyata jembatan Kali Porong itu diperbaiki. Lolos dari jembatan sedikit 100 meter macet lagi. Ternyata jembatan Buntung Lapindo itu banjir, kendaraan nggak bisa lewat. Diputar, belok kiri, menuju arteri, jalan baru. Macetnya luar biasa di sana, hampir 1 jam perjalanan. Ketika dalam perjalanan yang macet itu, saudara, sepeda motor, mobil berjalan 1 jalur itu, saya melihat ada seorang yang kecelakaan duduk di pinggir jalan. Tek, pikiran saya ingat orang Samaria. Nah, ketika saya melihat orang ini, dia ditunggui oleh orang yang sudah berumur, ya. Kemudian saya buka kaca saya, Pak, mau diantar ke rumah sakit tak? Oh iya Pak, terima kasih, terima kasih. Kami nyegat mobil itu Pak ya, menghentikan mobil. Itu sudah 5 mobil, tidak ada yang berhenti Pak, padahal jalanan macet. Tidak ada yang siap berhenti untuk menolong. Ya terima kasih Bapak bersedia mengantar ke rumah sakit. Oke Pak, baik kalau gitu saya minggir sedikit, kemudian tolong bantu naikkan. Orang-orang ini badannya besar sekali, ya, gemuk sekali, kami nggak kuat berdua. Akhirnya kendaraan sepeda motor saya hentikan, Mas tolong bantu ngangkat ke mobil. Nah, kita mau bawa ke rumah sakit. Nah ketika akan bawa ke rumah sakit, saya tanya waktu di mobil, istrinya sudah dihubungi Pak? Belum Pak, nanti istri saya kepikiran. Rumah sampean di rumah saya Gresik. Dada saya sakit Pak, nggak kuat Pak. Sampai mana ini Pak? Kita masih terjebak macet Pak. Macet pol, gelap jalanan. Saya hanya berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus buka jalan. Orang ini sambat, Pak dada saya sakit Pak, saya susah bernafas Pak. Ya mungkin ketatap setang Pak. Bersandar Pak sama Tuhan Pak. Tuhan yang memberikan hidup, terus bersandar sama Tuhan, saya ngomong gitu. Terus istri saya karena di samping saya juga berdoa, Tuhan tolong supaya orang ini dapat cepat pertolongan di rumah sakit. Tuhan tolong buka jalan. Tapi jalanan karena macet susah. Kami telepon, siapa? Coba dihubungi keluarganya Pak.
baru HP-nya dikeluarkan, dikasihkan ke istri saya. Siapa namanya istrinya? Bojoku. Sama istri saya dibuka, bojoku gitu ya, langsung ditelepon. Bu, suaminya bapak ibu ini kecelakaan. Di mana? Di Sireng Porong. Lu sekarang gimana? Kami masih terjebak macet. Nah, jebak macet lama sekali. Saya di mobil itu hanya berdoa, Tuhan tolong buka jalan. Saya sambil memuji Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan gitu ya. Orang ini pasti dengar, ini pasti orang Kristen gitu ya. Doa terus, istri juga doa. Saudara, hampir perjalanan itu istrinya telepon terus saya minta lihat videonya. Gelap Bu, ini enggak ada listrik Bu, ini gelap, ini kita di tengah alang-alang ini. Ya kanan kiri alang-alang semua, di Lapindo kan alang-alang semua kiri. Akhirnya saudara sampai lolos kemacetan, lampu merah, kita nyebrang ke arteri. Sudah Pak, kita di arteri. Jos kita. Saudara, 2 sen saya nyalakan semua lampunya. Saya ngebut menuju GD Sidoarjo. Istrinya terus nangis minta supaya bisa kontak sama suaminya. Ini mau ngomong tak sama istrinya Pak, ini. Aduh saya nggak bisa. Sampai di rumah sakit, Pak ini sudah hampir di rumah sakit. Alhamdulillah gitu ya. Nah ini sudah Pak, jam berapa ini? Itu ketika saya tanya, dia kecelakaannya 7:30. Saya angkat dia ke mobil saya 8:30. Jadi 1 jam itu dia nunggu di situ, tidak ada penanganan. Saya bawa ke rumah sakit, saudara, ketika petugasnya bilang, Bapak bisa turun, waduh dada saya sakit nggak kuat dok. Oke, kakinya sakit nggak? Enggak. Oke, kakinya diturunkan sendiri karena nggak mungkin ngangkat dia sangat berat sekali gitu ya. Makanya kalau punya badan jangan besar-besar, nyusahkan orang saudara. Ya, kalau sakit nyusahkan orang. Akhirnya apa? Saya bantu, saya pegang, dia jalan kaki, dia berbaring di kereta dorong itu saudara. Sambil petugasnya juga nuntun dibawa ke dalam, ditangani langsung. Tangani pasang semua alat-alat saudara. Pasang alat-alat semua. Setelah ditangani cepat, setelah ditangani saya telepon istrinya lagi, gimana Bu? Sekarang sudah di rumah sakit, ya syukur Bu ya, terus tolong Bu ya jaga ya nanti kami akan ke sana, tolong dampingi terus, ya gitu ya. Kemudian kami dampingi terus, saudara kami nantikan saudaranya datang, di rumah sakit nggak lama saudara, 15 menit. Orang ini tidak ada. Dokter berusaha mompa jantungnya, enggak tolong. Dalam pikiran saya, kok orang ini saya enggak menyebutkan Yesus ya untuk dia. Padahal waktu perjamuan kudus saya katakan, setiap kali kamu makan roti ini kamu memberitakan kematian Kristus. Saya merasa bersalah. Orang ini tadi enggak dengar nama Yesus. Cuma saya ngomong, bersandar sama Tuhan Pak, Tuhan yang memberikan kehidupan. Saya hanya begitu. Saya enggak perkenalkan Yesus kepada dia, ternyata itu detik-detik terakhir bagi dia. Saya nyeselnya di situ. Kenapa? Saya hamba Tuhan, saya pendeta enggak memperkenalkan Yesus kepada dia di detik-detik terakhir. Saudaranya dari Surabaya datang, nyari. Saudara dari Gresik ya? Iya, saya pertemukan. Wah nangis sama istri saya dipeluk. Hidup kita di tangan Tuhan. Istrinya dari Gresik datang. Nangis semaput-semaput saudara. Pingsan. Udah kita kuatkan. Saya sampai 11:30 malam saudara, di rumah sakit. Sementara saya ninggal mama saya, mama mertua itu usianya 78 tahun, itu belum makan mulai sore, saudara. Saya tinggal kepikiran, ini di rumah mama sendirian, belum makan, saya harus di sini, wah dilema, saudara. Gak apa-apa lah, kita minta Tuhan supaya mama ini tetap tahan laparnya gitu ya, tetap kuat gitu ya. Saudara ketika nangis, saudaranya, istrinya saya kasih tahu, Bapak siapa? Saya ngomong,
Saya pendeta. Saya tadi menemukan gimana ceritanya awalnya. Kalau cerita awal saya nggak tahu kecelakaannya seperti apa. Yang saya tahu dia sudah dalam posisi duduk, kepalanya berdarah, dan saya tergerak hati saya untuk menolong dia bawa ke rumah sakit. Itu aja. Setelah terakhir istri saya cerita ke anak saya yang kuliah di Cina. Papa, iya kenapa? Papa kok berani nolong orang itu? Kemudian saya baru cerita. Kenapa Papa melakukan itu? Tuhan Yesus itu sudah nolong Papa. Papa itu seharusnya sudah mati, tak gitu kan? Tapi Tuhan Yesus sudah menolong Papa, maka Papa melakukan itu. Oh iya, dia ngomong gitu. Saudara, Injil, firman Tuhan, tidak hanya dikhotbahkan di mimbar. Injil itu harus dihidupi. Kita harus menginjili hidup dan menghidupi Injil di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak cukup hanya mendengar firman di mimbar, sudah berhenti pulang, tidak. Tapi kita harus menghidupi Injil itu dalam hidup kita. Injil tidak pernah mengatakan kepada kita akan dosa-dosa yang lalu. Semuanya Injil. Itu sudah diselesaikan, semua dosa kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, itu semua sudah dibereskan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setelah kita diselesaikan, kita yang dulunya bobrok, manusia yang penuh dengan dosa yang harusnya binasa, Tuhan Yesus sudah selamatkan kita, maka kita menjadi miliknya, maka mari kita menjadi alat kemuliaannya, dimanapun kita berada. Jangan lagi kita mengkhianati dia. Jangan lagi kita melukai hatinya. Dia sudah rela mati. Karena kita bobrok, dia harus mati di kayu salib. Namun setelah di dalam tangannya kita, Tuhan melihat kita ini berharga, saudara. Yesus turun dari surga ke bumi mencari saudara dan saya, itu karena kita berharga, saudara berharga. Yesus datang bukan untuk gunung yang megah, bukan untuk lautan yang indah, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa saudara. Itulah alasan Yesus datang untuk saudara. Itulah kenapa dia rela mati di kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita tinggalkan dosa yang begitu menghalangi kita. Kita tinggalkan semua. Injil dimengerti sebagai kabar baik. Bahwa oleh anugerah Allah yang tidak dapat diusahakan orang-orang berdosa, yang layak mendapatkan hukuman darinya, telah diampuni sepenuhnya dan diterima atas dasar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita beritakan Injil itu supaya banyak orang diselamatkan. Mari kita rela dipakai menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.